Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jadi pada Ahad pagi yang cerah ini ya, temanya kita ini agak spesifik ya, lebih kepada kondisi internal keluarga ya, tentang merawat kesehatan mental pasangan. Yang pertama mungkin saya jelaskan dulu tentang definisi kesehatan mental menurut WHO, yaitu kondisi kesejahteraan mental di mana seseorang itu bisa mengatasi stres harian, kemudian dia tahu potensi dirinya, bisa bermanfaat bagi orang lain, bekerja dengan produktif dan bisa berbagi bagi komunitasnya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kesehatan mental, ternyata memang sehari-hari di dalam kehidupan rumah tangga itu banyak sekali tekanan-tekanan hidup ya, yang kita sebut dengan stres harian. Ada yang bisa mengelolanya dengan baik, ada juga yang ketika masalah itu datang dia misalnya gampang cemas, gampang khawatir, kemudian gampang juga marah ya, yang disebut dengan apa saya sebutnya itu ya, senggol bacot begitu ya, hanya sedikit saja disentil tiba-tiba dia banting barang atau dia tiba-tiba memukul. Nah, sebenarnya kan kita harus kenali hal ini pada pasangan kita, potensi-potensi bahwa oh dia lagi mengalami gangguan. Kalau kita tidak melakukan identifikasi, kadangkala tanpa sadar kita memperlakukan pasangan kita itu melampaui batas kemampuannya untuk memikul beban-beban tadi. Misalnya nanti kalau dari versi suami, nanti Pak Mujizat yang akan menyampaikan. Kalau dari versi istri, seorang istri itu harus memiliki kemampuan untuk membaca bahasa tubuh dan menebak perasaan pasangannya. Jadi ketika misalnya mereka baru pulang kantor, kita kan harus mengirim sinyal-sinyal untuk memahami, oh sepertinya dia lagi lelah, berarti apa yang ingin saya sampaikan ini belum waktunya. Jadi kemampuan untuk melihat situasi dan kondisi pasangan. Kalau menggali inspirasi lagi di dalam ajaran agama kita, saya biasa mengambil hikmah itu dari bagaimana Ibunda Khadijah dalam memberikan penyambutan utama ketika suaminya pulang. Jadi sebisa mungkin selalu menyambut di depan pintu walaupun dalam keadaan sedang menyusui Fatimah. Setelah menyambut di depan pintu tidak banyak kata ya, setelah mengucapkan salam dipersilakan masuk, lalu dipersiapkan pembaringan. Rasulullah itu kemudian beristirahat tanpa diganggu. Dia hanya mengatakan ya, waktu pulang dari mendapatkan wahyu di Gua Hira itu, ya Rasulullah, engkau orang baik, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu, engkau sering menyambung silaturahmi. Baru dia tinggalkan suaminya. Jadi di sini kita bisa menggali inspirasi bahwa kesehatan mental Nabi Muhammad SAW itu supporter utamanya adalah istrinya. Sehingga memang layaklah kalau Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, karena memang semua kepenatan yang dialami oleh pasangan kita itu harusnya kitalah penyedia suplemennya, seperti itu. Kemudian dalam merawat kesehatan mental pasangan juga ini ternyata penting sekali kita di dalam keluarga itu membangun suasana spiritual. Bagaimana kita saling mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 54 sampai 55, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisobri wassalah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Kelanjutan ayatnya itu, dan sesungguhnya kata Allah sendiri di dalam Al-Quran itu, solat itu sungguh berat. Ya, jadi kalau manusia merasa memang untuk melaksanakan sholat itu butuh perjuangan, butuh jihad untuk melawan hawa nafsunya, memang wajar karena Allah sendiri yang menyebutnya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, di ayat selanjutnya dilanjutkan apa itu orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang percaya bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya dan bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Ya, jadi memang ini berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suasana spiritual juga ini kita bisa sama-sama merutinkan untuk membaca zikir. Ya, zikir-zikir harian, atau Nabi menganjurkan kita untuk membaca zikir pagi dan petang. Setelah saya gali beberapa zikir yang diajarkan Rasulullah itu, Masya Allah sekali artinya ya, betul-betul sebuah upaya untuk preventifnya kita kaum muslimin dalam menjaga kesehatan mental. Di mana di sana ada zikir yang untuk menghilangkan segala kegundahan. Di sana bacaannya itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal baghal,
wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi kalau artinya itu berlindung pada Allah dari perasaan bingung dan sedih, dari perasaan lemah dan malas, dari perasaan takut dan kikir, dan dari lilitan utang dan kesewenang-wenangan orang lain. Ya, karena hidup kita itu kalau sering ditekan, sering diancam, kita tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat, kemerdekaan kita dicabut secara kepribadian, secara kejiwaan, itu pasti kita akan mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi kita harus minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya lagi mungkin dengan pasangan untuk merawat kesehatan mental juga, mari kita belajar untuk menjadi pendengar yang aktif dan empatik. Ya, setelah saya lihat, oh ternyata sejak kecil kita ini belajar bicara, kemudian belajar juga menulis, calistung, dan ada namanya public speaking. Tapi sepertinya jarang sekali kita mendapat pelatihan menjadi pendengar yang baik. Sementara di dalam komunikasi keluarga itu kadangkala makna tidak akan ditangkap kalau suami misalnya baru mengucapkan satu kalimat, belum selesai kita sudah jeda. Jadi bagaimana kita beri dulu keleluasan untuk menyampaikan unek-uneknya. Nah, nanti setelah dia berbicara baru kita resapi, kita hayati, lalu kemudian kita respon balik. Ketika kita memangkas ya, belum selesai, pasti ada makna yang terpotong. Akhirnya kita salah tafsir. Sehingga mari kita belajar menjadi pendengar. Memang prosesnya ini tidak mudah karena saya mengasah kemampuan mendengar ini sudah 10 tahun ini Pak, tidak terasa ya. Sejak mulai saat itu saya melihat persoalan rumah tangga ini begitu ya. Saya sering salah tafsir, salah tangkap, akhirnya membuat kita bertengkar. Ternyata dengan sedikit dulu diam, lalu menyimak apa yang dikatakan pasangan. Oh maksudnya itu. Setelah kita tahu, akhirnya kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik, dan ini mengembang dari ranah keluarga, akhirnya meluas manfaat yang bisa kami berikan, yaitu menjadi pendengar yang baik bagi suara hati kaum perempuan, dan dalam hal ini Pak Ustadz juga suara hati kaum laki-laki. Ya mungkin untuk sementara itu dulu dari saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Umi Ainun. Dan tadi sudah sempat disampaikan kalau untuk sisi istri, Ustadz. Baik, untuk sisi suami Ustadz, bagaimana sih merawat kesehatan mental pasangan ini Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, izinkan saya memulai dengan satu kisah. Kisah ini pernah saya sampaikan di sebuah seminar keluarga dan mata saya berkaca-kaca. Nah, kisah ini terkait dengan kotak ketidakbahagiaan yang diceritakan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan dalam bukunya yang berjudul Happy Family. Suatu hari menikahlah seorang laki-laki dan perempuan, dan Allah memberi mereka karunia hidup yang bahagia hingga 60 tahun usia pernikahan. Orang-orang melihat mereka ini sangat bahagia tanpa pertengkaran. Mereka begitu harmoni menjalani kehidupan berumah tangga. Dan dari sudut pandang suami, dia melihat istrinya ini sebagai seorang yang sangat pandai mengelola emosi, dan nyaris tidak ada kemarahan sama sekalipun ketika mereka menjalani kehidupan berumah tangga itu. Hingga akhirnya suatu hari sang istri masuk ICU. Dan ketika dia merasa kehidupannya tidak lama lagi, dia memberitahu suaminya, "Tolong pulang ke rumah, ambilkan saya kotak yang selama ini saya larang engkau untuk bertanya tentangnya dan membukanya. Bawakan ke saya sekarang." Lalu suami membawa kotak itu pada istrinya. Lalu istrinya bilang, "Kamu penasaran kan selalu kenapa saya larang untuk membuka kotak ini?" Suami jawab, "Iya, sekarang bukalah." Lalu dia buka kotak itu. Di dalamnya ada 2 buah boneka rajut dan uang 50 juta rupiah. Suaminya berkata, "Dari mana kamu ambil uang 50 juta ini dan apa makna dari 2 boneka rajut ini?" Sang istri bilang begini, "Pada saat kita menikah, nenek saya berpesan tentang sebuah rahasia kebahagiaan dalam rumah tangga. Jika engkau mulai marah kepada suamimu, maka mulailah untuk merajut." Suaminya berpikir, ini boneka rajutnya cuma 2, berarti selama 60 tahun kami berumah tangga cuma 2 kali dia marah pada saya. Lalu suaminya bertanya, "Uang 50 juta ini ambilnya dari mana?" Sang istri menjawab,
50 juta itu hasil saya menjual boneka rajut 10.000 per buah. Lalu suaminya membayangkan, kalau harganya 10.000 per buah, selalu dia punya uang hasil penjualan itu 50 juta. Berapa kali dia marah istrinya selama kehidupan berumah tangga. Saya ingin bilang begini, bahwa ini adalah salah satu contoh bahwa sang istri memiliki kesehatan mental yang baik, manajemen emosi yang luar biasa. Dia paham bahwa dalam kehidupan berumah tangga suaminya tidak sempurna sebagaimana dia, dan dia memahami bahwa dalam kehidupan berumah tangga ada kesiapan untuk membenturkan antara idealita dengan realita, dan pemahaman semacam ini hanya bisa dimiliki oleh mereka-mereka yang punya kesehatan mental yang baik. Nah, pendengar sekalian, dari sudut pandang suami, ada seorang ulama namanya Syekh Al-Khasht menulis kitab judulnya Mushkilatuz Zawjiyah. Untuk menghadirkan kesehatan mental pada pasangan, kita harus memandang diri sebagai suami dengan cara menghadirkan kesolehan diri. Bagaimana cara menghadirkan kesolehan diri? Itu saya punya akronim, sehatku. Sehatku ini S-nya apa? S-nya adalah di awal pernikahan kita mesti senantiasa jujur dan berterus terang pada pasangan. Kita menyampaikan ketika melamar itu kelebihan dan kekurangan. Ini supaya apa? Supaya pasangan bersiap untuk bisa di antara kita saling menyempurnakan. Dan kejujuran adalah karakter kenabian dan bukti kualitas keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi-lagi awalnya ini soal menjawab untuk apa kita menikah, di jalan mana kita menikah. Yang kedua adalah engkau mempergauli istri dengan baik. Ini yang disebut dengan mu'asyarah bil ma'ruf. Apa itu mu'asyarah bil ma'ruf? Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perhalus kata-katamu, lalu hadirkanlah senantiasa akhlak dan pesona kebaikan kepada istrimu, sebagaimana engkau juga menginginkan istrimu melakukan itu terhadap kamu. Hanya apa? Harus mampu menghadirkan atau menyenangkan istri. Kita suami ini kan punya qawwam, pemimpin, tapi juga harus mampu menjadi pemimpin yang menyenangkan, tahu apa yang bisa membuat istri tersenyum, saling bercah sebagaimana Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari, mengajak Aisyah menonton sesuatu dan lain sebagainya. Kemudian A-nya itu apa? Anda harus mampu memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan emosionalnya, kebutuhan nafkahnya. Tapi pada saat yang sama tentu saja istri tidak berlebih-lebihan, menyesuaikan dengan kemampuan suami. Lalu kemudian tidak cemburu berlebihan. Nah, cemburu itu sebenarnya juga tanda cinta, tapi kalau berlebihan, posesif, itu juga membuat istri tersiksa. Tapi kalau suami tidak pernah cemburu, bagaimana? Nggak bagus juga, gitu ya. Kalau suami tidak pernah cemburu itu salah juga, ya. Karena bagaimana mungkin misal seorang istri melakukan sebuah kesalahan ini dan itu, lalu kita melakukan pembiaran yang tidak. Cemburu itu wajar tapi tidak berlebihan, posesif yang membuat istri menjadi tersiksa. Nah, kemudian yang begini, ada lagi yang penting yang perlu saya sampaikan. Suami perlu menjaga penampilan. Kau jaga penampilanmu dengan baik. Hak istri adalah juga melihat kita tampan, ya, kemudian juga berbusana yang baik. Pokoknya yang enak dipandang oleh istri lah. Sebagaimana seorang suami mengharapkan juga istrinya berbusana yang baik, ya, berdandan dan lain sebagainya. Gimana kalau suami seminggu nggak mandi-mandi gitu ya, kasihan istrinya di rumah, kesehatan mentalnya juga bisa terganggu gitu ya. Dan ini yang terakhir adalah upayakan rahasia rumah tangga tidak dipublis kepada orang lain atau di media sosial. Nah, inilah diantara kualifikasi kita menghadirkan kesolehan pribadi bagi seorang suami, nanti berefek pada hadirnya kesehatan mental bagi pasangan.